Shalom, kembali lagi bersama Nina. Saya kali ini mau menceritakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang begitu melimpahi hidup saya. Sebelumnya, saya mau bilang terima kasih buat kawan-kawan yang udah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Oh iya, saya cuma mau cerita kalau saya baru siap operasi tumor di mata. Saya tahu banyak saudara-saudara lain yang mengalami penyakit yang lebih parah ya. Cuma saya mau menyatakan bahwa Tuhan itu baik gitu. Sebelumnya saya ada tumor di mata sebelah kiri ini. Nanti saya akan tunjukkan videonya sebelum operasi dan setelah operasi gitu. Di sini saya mau menyatakan kalau banyaknya keajaiban yang saya alami. Dokter bilang kemungkinan saat pembedahan itu 50% itu saya akan buta. Maksudnya yang sebelah sininya saat pemotongan itu bisa terjadi kegagalan, kemungkinan bisa kabur total alias buta gitu. Dan kemungkinan lagi katanya efeknya itu kalau misalnya saat pembedahan itu mungkin mata saya akan juling atau kemungkinan akan tidak normal lah gitu. Nah, tapi kembali lagi ya seperti yang ada sekarang, inilah hasil dari doa ya, karena banyak orang-orang yang mengasihi saya, terkhususnya Tuhan yang mengasihi saya, memberikan saya kesempatan untuk dapat mempergunakan mata ini bagi kemuliaannya. Saya semua ini sangat di luar dugaan gitu. Sebenarnya bukan karena kesembuhan saya alami, tapi bagaimana Tuhan memproses saya melalui masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi nyata seperti firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan gitu. Kebaikan terkhususnya bagi kita secara pribadi untuk semakin datang mendekat kepada Tuhan gitu. Banyak orang di luar sana saat sakit memang manusiawi ya kalau kita itu mengeluh kepada manusia, tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia gitu. Jadi supaya kita itu bisa merasakan kebaikan Tuhan itu. Jadi saya bisa normal melihat, saya bisa proses operasi itu berjalan lancar, semua itu karena hasil doa, semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan untuk saudara-saudara juga, tapi ya Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita, sekalipun kita itu sering menyakiti hatinya, sekalipun kita itu sering mendukakan hatinya, tapi Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang sabar. Tuhan itu Tuhan yang menepati janjinya. Firman-Nya itu ya dan amin. Tapi kitanya aja yang sering menjauh, kitanya aja yang sering merasa kok hidupku kayak gini ya Tuhan, kok nggak habis-habis. Ya sampai kita itu mati itu diproses sama Tuhan. Tapi itu karena Tuhan mengasihinya. Makanya ada tertulis, orang yang kukasih kutegur dan kuajar, relakanlah dirimu gitu. Jadi Tuhan itu justru sangat mengasihi kita, menyayangi kita gitu. Jadi ayo saudara, kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, mati menggantikan kita gitu, orang-orang yang berdosa ini, supaya oleh darahnya kita bisa memperoleh keselamatan. Bahkan setelah kita melepas dari dunia, kita juga dijamin keselamatannya, dijamin oleh Tuhan Yesus, bahwasanya Dia menjanjikan kehidupan kekal bagi orang yang mengasihi dan mentaati firman-Nya. Jadi ayo saudara, Tuhan udah mati untuk kita. Jadi tunjukkan apa yang menjadi bagian kita. Jadi kalau Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sukar dan kita menyelesaikannya dengan baik, itulah yang Tuhan mau pakai untuk menjadi kesaksian bagi kita. Ayo saudara, kita tetap bangkit di dalam Yesus gitu. Ya memang Tuhan gak pernah janji hidup ini akan selalu mulus, tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai, akan selalu memberi kekuatan. Jadi seperti ada lagunya ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi
liriknya, tapi saya suka lagu itu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap ya, jangan pernah menyerah. Pokoknya Tuhan itu selalu ada di sisi kita. Dia nggak pernah sekalipun orang ninggalin kita, sekalipun keluarga nggak bisa nolong kita, tapi Tuhan tetap ada. Itu andalkan Tuhan selalu. Jadi semoga ini menjadi kekuatan bagi kita yang saat ini sedang menghadapi masalah. Saya nggak tahu apa masalah kalian. Saya hanya bisa mengatakan Tuhan Yesus itu tetap baik. Tuhan Yesus itu tetap setia dan adil gitu. Tuhan Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus itu tetap memberikan kesempatan selagi kita masih bernafas. Tuhan Yesus itu tetap masih memberikan kita kesempatan untuk, ayo anakku, datanglah. Semua ada tertulis, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, kepada Yesus maksudnya. Belajarlah kepadanya karena dia lemah lembut. Jangan tiru saya, pokoknya saya ingat ayat-ayat itu karena itu ayat yang sangat menguatkan saya. Tuhan Yesus itu lembut hati dan kuk yang dibebankannya itu adalah ringan gitu. Jadi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu nggak melebihi dari kekuatan kita. Jadi ayo saudara, tetap maju di dalam Yesus karena Tuhan Yesus mau kita semakin naik gitu. Jadi Tuhan izinkan masalah itu sebagai sarana untuk kita semakin naik, semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Ayo kita sebagai orang yang percaya Yesus, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ingat, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kepada saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, saya mengundang saudara untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan kalau saudara berkenan, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya membuka hatiku untuk Roh-Mu bekerja. Saya mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, jadilah pemilik hidupku, dan Engkaulah menjadi satu-satunya Raja dan Juru Selamatku. Karena hamba percaya Tuhan, Engkau mati di kayu salib bagi dosa-dosaku. Dan hamba mau Tuhan, hidupku sepenuhnya dipimpin oleh Roh-Mu, dan hamba mau Tuhan hidup dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu nggak membawa agama ya. Mungkin Anda KTP-nya atau statusnya Islam, Buddha atau apapun itu. Tuhan nggak peduli itu. Tuhan hanya peduli dengan hatimu dan pikiranmu yang mau mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Dan saat Anda mengakui, maka Roh-Nya akan bekerja di dalam hati Anda, mengubahkan hidup Anda hari lepas hari, hingga Anda boleh merasakan kebaikan Tuhan, boleh merasakan hal-hal yang baru yang saudara nggak pernah rasakan sebelumnya. Jadi seperti ada yang seperti tertulis, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi apa yang diberikan Tuhan itu beda gitu dengan apa yang manusia janjikan. Tuhan menjanjikan damai sejahtera dan sukacita, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengambil itu. Sekalipun saudara menghadapi masalah, Anda akan tetap merasakan damai di hati karena Tuhan Yesuslah yang sudah bertahta di sini. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah lalai dalam janjinya. Jadi ayo saudara, saya mengundang kita semua bangkit. Ayo bangkit dan jadikan pengalaman Anda itu sebagai suatu kekuatan untuk orang yang sedang bergumul juga, untuk orang yang saat ini juga terbelenggu. Ayo saudara, maju di dalam Yesus, dan Tuhan mau kita juga memberitanya ya. Jadi apa yang menjadi pengalaman kita itu, ayo kita bagikan ke orang lain, supaya orang lain juga boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, supaya
supaya orang lain juga boleh dikuatkan melalui masalah kita, dan orang mengenal Tuhan Yesus melalui masalah kita. Jadi tetap berserah dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu, saudara. Ini yang bisa saya sampaikan, kiranya ini dapat menguatkan dan semakin menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini, dan terima kasih buat saudara-saudara yang menonton video ini. Kiranya video ini dapat memberkati kehidupan saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.